Annyeonghaseyo guys, welcome back dari jeung urang Kimaidin Sinida, Kamsahamnida. Kenapa saya tadi ngomong Korea? Karena di episode My Curcor Curahan Congorna kali ini akan membahas tentang perkokoreaan. Oke guys, sebelum dilanjut ke video ke cerita selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu guys, karena subscribe aing masih saeutik can 1000 acannya. Sok subscribe heula ayeuna nama biar aku lebih semangat lagi membuat konten anjay. Nah, di video ayeuna yaitu My Curcor Curahan Congorna episode 2. Di My Curcor ini judulnya Kenapa Saya Jadi K-popers? Awal mula jadi K-popers itu di tahun 2019. Di tahun itu saya pertama kali lagi ke K-pop itu gara-gara Blackpink guys. Pokoknya mah Blackpink in your area. Emang dari dulu sih saya suka K-pop. Kalau dulu kan di zaman generasi kedua itu ada 2NE1, Super Junior, Big Bang. Kalau zaman SD dulu ke warnet, nonton YouTube gitu kan. Dulu tahu K-pop karena dari lihat-lihat YouTube di warnet. Nah, kalau beda lagi zaman sekarang kan, sekarang ada zamannya Android gitunya, zamannya smartphone. Jadi tahu berita tentang K-pop itu di mana ada media digitalnya lebih lengkap kalau sekarang kan. Dulu pertama kali lihat Blackpink itu dari anak kecil loh. Terus terang, dulu kan pas saya kerja di pabrik ada anak kecil joget-joget gitu, joget Blackpink. Pas dilihat-lihatnya be aja, kok suaranya sama, mukanya sama gitu. Dulu kan kalau orang awam lihatnya gitu, langsung penasaran lihat di YouTube. Pas dilihat-lihat lagi, oh ternyata beda, ternyata enak gitu lagunya, dan member-membernya itu punya ciri khas sendiri dan unik. Nah, dari situ pas Blackpink comeback Kill This Love, mulailah saya jadi K-popers, jadi seorang bling, candu gitu, jadi candu denger lagu K-pop. Contohnya Blackpink, karena Blackpink lah saya jadi suka K-pop gitu sampai sekarang. Blackpink, Blink, dan juga Secret Number Loki. Tapi sih terus terang kalau saya itu multi fandom, jadi nggak satu grup aja yang saya suka. Contohnya kalau dari girl group yang saya suka, pertama Blackpink, Secret Number, Twice, ITZY, Mamamoo. Kalau dari boy group, Big Bang nomor 1 pokoknya. Aing berharap sih Big Bang cepet-cepet comeback boy. Lisa dong, ya tentu Lisa lah. Saya ya tentu Lisa nomor 1, karena Lisa adalah panutan saya. Lisa tiada dua anak, pokoknya nama is the best. Lisa. Dari penyanyi solo itu saya suka konsepnya itu yang agak-agak binal. Maksudnya seperti Jessie, Hyuna, Hwasa, dan juga paling kalau dari konsep selain itu Somi favorit saya. Sukanya itu pasti buat kita happy dong tentunya, apalagi kalau mendengar berita idol kita comeback. Pasti senang kalau K-popers itu biasanya akan segera comeback dengan waktu dekat gitu ya. Kalau waktu lama pasti uring-uringan. Dan selain buat happy juga bisa nambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang budaya K-pop. Bisa belajar ngedance juga dari bias kita gitu, dari dance praktik atau video klip, dan juga bisa belajar nyanyi dan nge-rap. Kalau dari dukanya itu pasti banyak lah. Contohnya kebanyakan orang awam itu yang gak suka K-pop atau yang anti K-pop itu pasti
ada yang rasis sama K-pop. Makanya saya sering berapa kali gitu, ada temen yang gak suka gini nih ngomongnya, nah sih mana resep K-pop gitu bla 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 bla. Pasti ada orang yang ngejek, padahal kan kita itu suka K-pop itu sama aja kayak suka yang lain. Contohnya sama aja kita kayak suka bola, suka olahraga, suka musik pop, misalkan suka musik dangdut, kita itu sama gitu, sama seperti itu. Cuman cara sukanya itu kita beda, yang lain diantara itu beda. Bahkan dulu saya pernah gonta-ganti warna rambut karena saya saking sukanya gitu sama K-pop. Pernah rambut berwarna merah, kuning, hijau, biru, lain-lain gitu. Sampai saya sering dulu diejek gitu, dihina, malahan pernah ada yang ngomong siga hayam warna-warni, siga jukut, siga naon. Pernah lah saya merasakan itu, tapi saya orangnya tidak bahudan gitu atau pundungan, biasa aja. Tara didengekeun omongan netizen, cukup didengekeun ti dieu keluar ti dieu gitu. Jadi buat kalian yang gak suka, stop rasis, oke? Intinya dari hati, intinya. Mungkin saya sekarang gak punya bukti, contohnya lightstick album dari idol kita, misalkan dari Blackpink. Saya bukannya gak kabeli gitu. Kalau memaksakan saya beli bisa gitu, cuman saya lebih mengutamakan keperluan yang lain. Karena terus terang saya bukan fans fanatik gitu. Jadi saya suka K-pop itu sewajarnya aja gitu. Kalau yang fanatik beda lagi, dari media sosial itu pasti war sana sini sama fandom lain. Kalau idolnya ada yang ngejek sama fandom lain, pasti komen-komennya pedas. Rencananya saya pengen debut gitu. Tapi debut bukan debut di Korea, melainkan di Indo. Pastilah para K-popers itu berhalu ingin debut di Korea, tapi gak semudah itu. Saya sendiri sih pengen debut di Indonesia dengan ciri khas Indonesia sendiri. Karena setelah saya suka K-pop, banyak pengaruh positif buat saya gitu. Saya jadi tahu style, jadi tahu sedikit-sedikit nyanyi, ngedance. Jadi apa salahnya kita coba gitu. Kita itu harus ada perubahan gitu. Jadi intinya kita jangan suka aja gitu sama grup favorit kita dari K-pop misalkan. Kita juga harus ambil positifnya dari yang kita suka itu gitu. Contohnya kita mengcover dance, mengcover nyanyi dari grup idol kita gitu. Dan kebetulan aku juga anak dance cover, cuman masih tahap belajar gitu, belum jago lah, intinya belum pro. Aku tuh udah beberapa kali bikin grup dance cover gitu. Udah beberapa grup mengcover ini itu, tapi belum sampai berhasil satu lagu pun yang kita cover gitu. Makanya sekarang alhamdulillah udah dapet member 5 orang. Tinggal banyak-banyak latihan biar cepet-cepet debut. Nantilah pokoknya insya Allah. Semoga lancar, ada rezekinya biar cepet-cepet debut Spotify. Nah itu aja guys, dari episode My Cucor episode 2 ini sudah selesai. Dan mohon maaf apabila saya kata-katanya menyinggung atau kurang pantas atau kurang baik dari kata-kata saya, mohon maaf. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Bye-bye. Thank you. Kamsahamnida. Setelah war sana sini pasang, war sana sini, war sana sini sama serian. Ada yang seserian ini. Tahan. Ya, apa aja aku tunggu.
Tuh, udah ngomong